Kasus 1, seorang guru sangat memahami jika Rina, salah satu muridnya, berbakat dalam berpidato dalam bahasa Inggris. Ia mendorong Rina untuk mengikuti perlombaan pidato dalam bahasa Inggris tingkat kabupaten. Namun, nampaknya Rina masih belum percaya diri. Bagaimana cara Anda dalam menanggapi hal ini? Oke, langsung dimulai, Pak. Alur cerita yaitu kejadian di kelas ya terlebih dahulu. Pagi Rina. Selamat pagi, Pak. Rina, sebentar. Nanti setelah pembelajaran ini selesai, Rina bisa nanti ke ruang perpustakaan nemuin Bapak. Ada yang Bapak ingin bicarakan kepada Rina. Kira-kira tentang apa itu ya, Pak? Nanti saja Rin, saya beritahu kalau kamu sudah ada di ruangan. Saya nanti di ruang perpustakaan. Baik. Oke, Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Rina. Iya, Pak. Terima kasih. Rina, silakan duduk sini Rina. Di samping Bapak, ada yang ingin Bapak sampaikan kepada Rina. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Begini Rina, Bapak mendapat informasi bahwa ada perlombaan pidato menggunakan bahasa Inggris. Kira-kira kamu mau ikut tidak? Waduh, Pak. Gimana ya? Sepertinya saya tidak bisa ikut, Pak. Memang kenapa Rina? Padahal kamu murid yang berbakat dalam berpidato. Apalagi kamu menguasai materi atau bahasa yang kamu lakukan, yaitu bahasa Inggrisnya sangat baik. Gimana ya, Pak? Sebenarnya saya ingin ikut berlomba itu, Pak. Tapi saya ini belum percaya diri kalau tampil di hadapan orang banyak. Saya selalu grogi, Pak. Sebenarnya, apa sih yang ada pada kamu? Masalah apa yang menyebabkan kamu grogi? Itulah, Pak. Karena saya ini grogi, kurang percaya diri kalau tampil di hadapan orang banyak, Pak. Saya khawatir nanti ditertawai oleh teman-teman saya. Inilah, Pak, yang selalu menghalangi saya untuk mengikuti perlombaan-perlombaan, Pak. Sayang Rina, padahal ini kesempatan kamu dalam kamu mengikuti pidato tersebut. Nanti kamu akan mendapat pengalaman lebih banyak terhadap apa yang kamu dapat dari hasil pidato tersebut. Walaupun nanti hasil yang kamu dapat nanti sebagai pelajaran untuk kamu nanti ke depannya. Gimana Rina? Gini, Pak. Saya sebenarnya ingin memperoleh solusi dari masalah ini, Pak. Karena ini selalu saya alami. Kira-kira bagaimana ya, Pak, caranya agar saya memiliki kepercayaan diri ketika tampil nanti biar tidak grogi gitu, Pak? Insya Allah Bapak akan bantu semaksimal mungkin untuk mencarikan solusi supaya kamu memiliki kepercayaan diri terampil dalam menghadapi banyak orang. Kira-kira ada lagi yang ingin disampaikan lagi Rina? Tidak ada lagi sih, Pak. Saya hanya ingin memiliki kepercayaan diri itu aja, Pak, ketika tampil di hadapan orang banyak. Coba ingat lagi apa yang ingin kamu sampaikan. Ceritakan apa yang kamu rasakan dalam menceritakan atau hambatan-hambatan apa yang menyebabkan sehingga kamu selalu tidak percaya diri ketika tampil di depan orang banyak.
Gini Pak, saya khawatir Hmm. jangan sampai nanti mereka mengetawakan saya terus. Teman-teman bilang kalau saya suaranya itu jelek, kayak boneka. Kemudian penampilan saya kayaknya orang kampung gitu Pak. Oh ya, kalau gitu, memang teman-teman kamu bilang apa kepada kamu? Bilang gitu Pak, tapi sih tidak semuanya Pak. Ada yang bilang bagus juga kalau saya lagi berbicara. Oke, Rin, berarti kita semua, teman-teman kamu bilang bahwa kamu itu suaranya sangat bagus dan penampilan kamu juga dalam menghadapi teman-teman, kamu bisa, saya rasa itu cuma pendapat kamu tentang apa yang telah kamu lakukan. Padahal kamu sebenarnya memiliki kemampuan. Cuma di dalam hati kamu seolah-olah teman itu menertawakan kamu, padahal kamu itu tidak. Itu ya Pak. Jadi saya harus sering berlatih berarti ya Pak. Kira-kira gimana ya Pak? Oh ya, gimana kamu seandainya kita sama-sama mempersiapkan untuk perlombaan pidato atau melatih dulu terlebih dahulu agar nanti kamu dalam kesiapan berpidato nanti kita coba di dalam kelas disaksikan oleh teman-teman. Nanti teman-teman akan mengasih pendapat terhadap apa yang kamu lakukan. Gimana? Setuju enggak? Setuju Pak. Berarti nanti saya berlatih dengan cara mengumpulkan teman-teman ya Pak ya di Iya, perpus ini. iya. Biar nanti mental saya lebih siap dan tidak grogi lagi gitu ya Pak ya. Kalau begitu, boleh enggak Bapak minta satu cara Rina bisa melakukan solusi yang harus Rina temukan? Gini Pak, berarti nanti saya harus benar-benar menguasai pidato yang akan Ya, saya lanjut. bawakan nanti ya Pak ya. Oh iya, iya. Benar-benar. Lanjut. Masih ada enggak? Coba ingat-ingat lagi. Gimana ya Pak? Kayaknya udah cukup deh Pak kalau Cukup ya? kalau sudah menguasai, kira-kira saya pasti sudah siap Pak. Oke, sekarang kamu sudah bisa menentukan cara agar bagaimana kamu cara percaya diri di hadapan teman-teman nantinya kira-kira supaya kamu nanti komunikasinya atau menyampaikan pesan agar lebih lebih baik kita setelah pulang sekolah nanti kamu ke sini lagi kita berlatih sama-sama dulu dengan Bapak. Setuju enggak? Setuju Pak? Setuju. Ya Pak. Nanti sambil kamu menyiapkan konsep atau materi yang ingin disampaikan, nanti kamu langsung akan bawa bimbing sekira lalu sambil jalan. Baik Pak. Bersedia? Bersedia Pak. Kalau begitu, gimana? Masih ada yang ingin kita sampaikan? Tidak ada Pak, udah cukup ini Pak. Udah Terima cukup. kasih Pak. Ya udah, mudah-mudahan nanti Rina bisa menguasai kemampuan berpidatonya, menguasai materinya, menguasai keadaannya. Nanti Bapak harapkan Rina bisa lebih baik. Amin. Terima kasih ya Pak. Ya udah, kalau itu kembali ke kelas saja. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sama-sama. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Astorina. Di kasus pertama ini saya berperan sebagai pengamat. Dari hasil pengamatan saya, praktek kucing model Tirta ini, yang pertama menyampaikan tujuan kucing terlihat dari komentar yang disampaikan tadi. Tujuannya sudah menyampaikan dengan jelas
dari kuc ke kuci sudah tergambar dengan sangat jelas ya. Yang kedua, proses identifikasi, yaitu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi kuci. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh coach yang tadi diperankan oleh Pak Ika sudah disampaikan secara terbuka dan mampu mengeksplorasi tanggapan dari kuci. Kucinya tadi diperankan oleh Pak Bagio Anoto. Nah, pertanyaan-pertanyaannya itu sudah disampaikan dengan sangat jelas, sudah tergambar dari setiap adegan yang ditampilkan. Selanjutnya langkah ketiga yaitu rencana aksi. Rencana aksi adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi kuci dalam menyelesaikan permasalahannya. Nah, dari adegan tadi sudah terlihat coach yang diperankan oleh Pak Ika sudah mampu memberikan pertanyaan pengambilan keputusan yang akan diambil sendiri oleh Kuci. Oke, semuanya sudah tergambar sangat jelas di setiap adegannya ya. Selanjutnya langkah keempat, tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen Kuci dalam menjalankan rencana aksinya. Oke, Coach yang diperankan oleh Pak Ika tadi sudah mampu mengarahkan Kuci yang diperankan oleh Pak Bagio untuk membangun komitmen dan sudah berbasis Tirta. Nah, komitmennya ini tadi terlihat di bagian akhir dari adegan kasus pertama tadi. Oke, menurut saya kasus pertama ini sudah sesuai dengan model Tirta. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ya. Seorang murid bercerita jika ada merasa diberlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagai besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privat. Bahkan, murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les, guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid yang tersebut. Bagaimana cara Anda menanggapi hal ini? Oke, diceritakan situasi anak-anak sedang belajar mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan di kelas X. Nah, bisakah nanti pada waktu jam istirahat ke ruang Bapak, membantu Bapak membawakan tugas-tugas temanmu nanti? Tugas yang barusan dikerjakan ya Pak? Iya, benar sekali. Nanti bawa ke meja Bapak. Oh ya, baik Pak. Di saat sedang jam istirahat, Kuci atau murid tadi datang menghampiri gurunya di ruang guru untuk mengantarkan tugas-tugas temannya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kemari nak, silakan disimpan bukunya di meja Bapak ya. Kuci menuju meja guru dan Kuc memulai komunikasi.
Silakan duduk, Nak. Iya, Pak. Boleh. Bapak bertanya sama kamu, Nak. Iya, boleh, Pak. Gini, akhir-akhir ini Bapak lihat di kelas kamu ini sering melamun. Apa ada masalah yang mengganggu pikiran kamu sehingga kelihatannya kamu ini semangat belajarnya pun menurun? Aduh, gimana ya, Pak? Iya sih, Pak. Akhir-akhir ini saya selalu kurang fokus belajar karena saya selalu memikirkan, tapi janji ya, Pak ya, jangan kasih tahu siapa-siapa ya, Pak ya. Rahasia nih. Siap, Nah, ya, siap, siap. ini Pak, saya tuh selalu memikirkan, kenapa ya guru bahasa Inggris tuh selalu menyindir saya kalau sedang belajar, kalau dia sedang mengajar di kelas saya. Padahal sih saya tidak ada masalah apa-apa dengan dia, tapi sedikit-dikit dia pasti menyindir-nyindir. Ini yang nggak les, ini. Terus tatapannya itu mengarah ke saya, Pak. Saya kan jadi tidak nyaman gitu, Pak. Dan di kelas itu memang cuma saya, Pak, yang tidak les. Jadi ya tuduhan guru itu menyindir saya memang memang ia menyindir saya gitu, Pak. Menyindir. Ntar dulu. Coba ceritakan lebih jelasnya lagi. Perasaan yang kamu rasakan sekarang. Kenapa sampai kamu berpikiran seperti itu? Iya, Pak. Soalnya di kelas Bu guru bahasa Inggris itu mengatakan seperti ini. Katanya, kalau les bahasa Inggris itu sangat penting untuk membantu pemahaman kita dalam mengerjakan soal latihan. Jadi, yang tidak ikut les bahasa Inggris akan rugi karena kurang memahami bagaimana menyelesaikan latihan soal. Sambil matanya tertuju kepada saya, Pak. Terus seolah-olah menyindir saya karena tidak pernah ikut les gitu kan. Saya dibilang sok-sokan lah, nggak pernah ikut les lah, nggak apa ya, maksudnya nggak mau usaha lah, ini itu gitu, Pak. Terus posisi ngomongnya selalu di depan saya, Pak. Matanya ngelihat saya. Ya, saya kan sadar diri, Pak. Cuma saya yang tidak les. Ya otomatis ya dia tuh benar-benar menyindir saya loh, Pak. Dan saya sangat-sangat tidak nyaman gitu, Pak. Gitu. Lalu bagaimana pendapatmu? Memang betul sih Pak, bahwa les bahasa Inggris itu penting gitu. Nah, sekarang kamu udah tahu ya bahwa les bahasa Inggris itu penting. Tapi kenapa kamu tidak ikut les? Anu Pak, saya tuh malu tuh Pak, malu ini. Janji ya rahasia ya Pak ya, ini Nah, rahasia ya. kan tadi Aduh, Bapak udah bilang. ya itu Pak. Soalnya saya merasa datang pun tidak ada gunanya. Eh, Ibu guru itu selalu memberikan nilai yang jelek pada saya. Padahal hasil pekerjaan saya atau tugas saya itu sama dengan teman-teman yang lain gitu, Pak. Tapi herannya kenapa nilai saya tuh selalu jelek gitu kan. Padahal saya selalu tepat waktu kumpul tugas dan hasil tugas saya juga kadang-kadang jauh lebih menarik dan bagus dibandingkan teman-teman yang nilainya tinggi-tinggi gitu, Pak. Nah, sepertinya ini Pak ya, si ibu itu punya apa ya, semacam dendam pribadi atau tidak suka tuh Pak sama saya gitu Pak. Saya juga jadi bingung ini bagaimana ya menempatkan diri gitu Pak. Gitu ya. Jadi kamu tahu enggak? Kamu tuh dipanggil Bapak di sini tujuannya untuk apa? Belum tahu sih Pak. Tadi kan Bapak suruh saya cuma membawakan tugas itu Pak. Tapi kalau dari arah pembicaranya nih sepertinya saya tahu Pak arahnya pasti Bapak ingin membicarakan bagaimana solusi yang tepat agar guru
Inggris tadi tidak menyindir saya dan tidak lagi memberikan saya nilai yang jelek kan Pak? Sepertinya ya Nah, Pak. kalau seperti itu, coba ceritakan apa hambatan kamu untuk tidak datang les tersebut. Eh, aduh, saya tuh malu Pak. Malu nih mau cerita tapi begini loh Pak. Eh, kan lesnya itu kan diadakannya sore hari Pak. Jam Nah, 3 sampai jam setengah 5. ya. Nah, sementara itu pada jam yang sama saya tuh ada jadwal mengaji Pak. Nah, kata ibu saya, belajar mengaji itu lebih penting, Pak. Katanya, orang yang meninggal itu kan hanya apa ya, harus meninggalkan 3 perkara, Pak. Salah satunya kan eh, amal jariah, ya gitu kan, Pak? Iya. Lalu bagaimana pendapatmu? Apakah menjadi prioritas utamamu dalam hal ini les bahasa Inggris yang dilakukan 2 kali seminggu atau belajar mengaji? Gini ya, Pak ya. Ya sih, Pak. Keduanya tuh sangat penting bagi saya, Pak. Namun sampai detik hari ini saya belum bisa membagi waktu. Jadi kedua kegiatan itu apa ya, saling bentrok gitu, Pak. Kalau seperti itu, kira-kira bagaimana sih kamu untuk mengatasinya biar keduanya itu berjalan seimbang? Kamu bisa ngikutin les dan kamu bisa mengikuti eh, belajar ngajinya. Waduh, kalau itu sih saya belum bisa menemukan solusinya, Pak. Tapi barusan saya mendapat ide nih, Pak. Ya. Mungkin saya bisa membicarakan dengan Bu Guru agar bisa ikut les bahasa Inggris dan juga belajar mengaji di lain waktu, misalnya setelah maghrib gitu misalnya. Ide bagus itu. Nah, itu selanjutnya bagaimana tindak lanjut yang akan kamu lakukan setelah kita berbincang ini? Hmm, iya Pak, saya akan segera menemui Bu Guru Bahasa Inggris untuk membahasnya, sehingga saya bisa mengikuti les bahasa Inggris. Bagus, memang harus seperti itu, nak. Kita itu harus bisa sebisa mungkin bertanggung jawab atas apa yang kita hadapi saat ini. Situasi kamu memang sulit karena berhadapan dengan waktu yang sama-sama pada kegiatan yang berbeda. Namun ketika kamu nanti pandai mengatur waktunya dan membahas dengan baik dengan gurumu, tentu akan ada solusinya mungkin. Waktu belajar sama waktu ngajinya dilaksanakan di jam yang berbeda gitu. Bapak yakin kamu itu murid yang hebat, pasti kamu mampu untuk menjalani kegiatan ini dengan baik. Iya Pak, terima kasih atas arahannya. Sekarang saya jadi tahu apa yang akan saya lakukan untuk menghadapi masalah ini. Ya nak, Bapak yakin kamu itu anak hebat dan pandai. Baik Pak, kalau begitu saya izin pamit ya Pak. Ya nak, semangat ya. Kamu pasti bisa loh untuk membagi waktunya. Insya Allah Pak akan saya usahakan. Sepertinya apa ya, sepulang sekolah ini nanti saya akan belajar membuat jadwal gitu kan supaya kedua kegiatan ini tidak saling bertabrakan gitu Pak. Dan terima kasih ya Pak sudah memberikan pengarahan dan mencarikan saya solusi sehingga saya mendapatkan semacam pencerahan gitu Pak. Sama-sama. Semangat ya. Eh, Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil pengamatan dari saya yaitu tentang langkah yang dilakukan sesuai dengan model kita, yaitu pertama menyampaikan tujuan. Tujuan di sini sudah disampaikan secara menyeluruh dari coach maupun coachee.
Jadi di sini tujuan yang telah disampaikan oleh Ibu Anita maupun Pak Bagio telah terlaksana atau telah terwujudnya tujuan yang dilakukan. Yang kedua, mengidentifikasi, yaitu salah satu tahap yang kedua, memberikan pernyataan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi koci. Jadi di sini pernyataan-pernyataan yang dilakukan oleh koci itu yang telah dapat coach berikan untuk lebih baik secara terbuka dan mampu mengeksploitasi tanggapan dari koci supaya nanti koci bisa menemukan atau menggali atau mengidentifikasi masalah yang dihadapinya. Yang ketiga, rencana aksi, yaitu rencana aksi memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi koci dalam menyelesaikan permasalahannya. Di sini, coach sudah mampu memberikan pertanyaan atau mengambil keputusan yang akan diambil sendiri oleh koci supaya nanti aksi-aksi nyata yang dilakukan itu bisa tercapai dengan baik. Yang keempat, tanggung jawab. Nah, di sini tanggung jawab memberikan pernyataan-pernyataan atau umpan balik mengenai komitmen koci dalam menjalankan rencana aksinya. Misalnya koci sudah mampu mengarahkan, Pak ulangi ya, koci itu akan terlaksana dengan baik. Semoga apa yang kita capai akan terwujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum, walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Lalu, bagaimana Anda menyikapinya? Begini alur ceritanya. Sabtu 26 Maret 2022 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hari itu sangat cerah. Ketika saya duduk menanti pergantian jam mengajar, saya melihat teman saya sedang duduk termenung dan kelihatannya bersedih. Saya menghampirinya dan menanyakan kabarnya. Bagaimana kabarnya? Kok kelihatan sedih? Apa yang sudah terjadi? Iya Bu, baru saja saya ditegur dari kepala sekolah. Beliau mendapat laporan dari pengawas tentang saya yang disupervisi oleh pengawas bahwa saya melakukan kesalahan. Mengapa ditegur, Pak? Begini Bu, pengawas sekolah yang melakukan supervisi tanpa keberatan ketika saya mengajar tidak menggunakan buku teks. Saya rasa
pengawas tuh belum memahami apa yang saya lakukan. Padahal saya sudah melakukan pembelajaran sesuai dengan kurikulum, menggunakan PowerPoint maupun PPT dan media-media lainnya. Karena itulah saya tidak menggunakan buku teks. Bagaimana respon pengawasnya? Pengawas mengingatkan saya, seharusnya saya tuh menggunakan buku teks dalam melaksanakan pembelajaran di kelas agar katanya siswanya bisa memahami secara seluruhnya. Oh iya iya seperti itu ya. Dari masalah yang Bapak hadapi ini, sekarang kira-kira apa yang Bapak inginkan gitu? Saya tuh mau minta maaf dengan pengawas, tapi saya bingung gimana caranya. Terus kan saya jarak dengan pengawas kan beda karena atasan. Saya agak sungkan untuk menyampaikannya. Di sini saya mau minta solusi agar beban saya tuh bisa ringan gitu. Saat ini saya tuh rasanya gimana rasanya? Karena kondisi pikiran saya tuh masih bingung karena atas teguran dari kepala sekolah. Iya sih Pak. Bapak punya rasa sungkan untuk langsung meminta maaf ke pengawas ya. Bapak sih sepertinya memang perlu seseorang yang bisa menjembatani Bapak untuk bisa ngomong ke pengawasnya gitu ya. Sepertinya Bapak memang perlu pihak ketiga untuk mencairkan situasi yang tidak mengenakan ini loh Pak. Nah, menurut Bapak siapa yang bisa diminta bantuan untuk menyampaikan permohonan maaf ke pengawas ini Pak ya? Sebenarnya Bu ya, yang ingin saya lakukan yaitu sebagai perantara antara saya dengan pengawas yaitu kepala sekolah sebenarnya agar nanti kepala sekolah ini bisa secara bisa menghubungi berkomunikasi dengan pengawas salah satunya yaitu kepala sekolah lah yang bisa nanti menjelaskan lebih baik terutama menghadapi kepala sekolah. Loh, kok kepala sekolah Pak? Kan masih banyak teman-teman rekan guru yang lain gitu. Masalahnya begini Bu ya, kepala sekolah kan merupakan bagian atasan pengawas karena pengawas merupakan salah satu uh, mitra kerja kepala sekolah karena setiap kegiatan kemungkinan pengawas itu kan selalu berkomunikasi dengan kepala sekolah. Jadi kepala sekolah lah yang akan menjadi titik yang harus saya lakukan. Tapi ingat loh Pak ya, Bapak kan mendapat teguran dari kepala sekolah nih. Nah, bagaimana cara Bapak mendekati kepala sekolah? Kan kepala sekolahnya sudah mendapatkan laporan sepihak dari pengawas. Takutnya nih Pak, kepala sekolahnya ini tidak mau mendengarkan Bapak gitu. Bagaimana cara Bapak meyakinkan? Begini Bu, saya sebenarnya mau menceritakan kejadian ketika waktu itu. Kejadian yang pada ibu pengawas melakukan supervisi saya dan beliau melihat langsung. Berarti kalau misalnya saya bisa menceritakan dengan pengawas, nanti menceritakan dengan kepala sekolah, maka nanti kepala sekolah bisa memberi penjelasan lebih lanjut. Kalau menurut saya ya Pak, coba Bapak mendekati kepala sekolahnya ini secara pribadi dulu Pak, untuk mencairkan suasana. Nah, nanti kalau sudah ketemu momen yang tepat, ketika suasana sudah cair, nah Bapak baru menyampaikan keinginan Bapak gitu. Sehingga kepala sekolah nanti bisa membantu Bapak menjadi fasilitator ya, menjumpai pengawas gitu Pak. Terus kalau saya boleh tahu nih, apa rencana Bapak
jika kepala sekolah sudah menyampaikan amanat ke pengawas gitu? Begini Bu ya, rencana saya tuh ingin menyampaikan bahwa penggunaan media pembelajaran atau menggunakan PPT itu itu lebih meyakinkan anak-anak lebih aktif dibandingkan buku pembelajaran. Karena di sini anak-anak tuh tidak terpaku pada buku, karena di dalam slide saya itu telah menyajikan materi yang ada pada buku. Padahal yang saya sajikan ada di dalamnya. Slide itu ada video yang mendekatkan materi pembelajaran yang siswa inginkan. Oh iya ya, saya baru tersadar juga nih. Ternyata yang dilakukan oleh Bapak cukup bagus itu, Pak. Saya setuju, saya setuju. Nah, kira-kira kapan nih Bapak akan menemui kepala sekolah dan meminta bantuannya menjadi perantara gitu ya, perantara untuk mencairkan suasana supaya Bapak bisa menyampaikan permintaan maaf ke pengawas tadi. Ini saran saya aja nih Pak ya, lebih cepat lebih baik Pak, supaya masalah Bapak ini cepat beres dan situasi menjadi kondusif lagi gitu Pak. Boleh nggak Bu minta saran, misalnya ada masukan dari Ibu, nanti apa yang telah saya dapat dari ide saya, mungkin ada Ibu bisa memberikan ide-ide Ibu kepada saya supaya nanti saya bisa memperkuat dari hasil yang saya dapat, nanti bisa saya jelaskan dengan kepala sekolah. Rencananya ingin secepatnya. Kalau saran sih kayaknya cuma Bapak harus pintar-pintar melihat situasi, Pak. Lihat dulu mood kepala sekolah. Takutnya nanti kan Bapak kan tadi awal mula kejadian ini kan Bapak ditegur kepala sekolah kan, Pak. Nah, Iya, takutnya Bu. kepala sekolahnya itu masih memiliki rasa gimana gitu. Jadi Bapak lihat dulu situasinya. Kalau misalkan situasi sudah sedikit mencair, nah baru Bapak menjumpai kepala sekolah dan meminta bantuannya menjadi perantara menemui pengawas untuk menyampaikan permintaan maaf. Begitu, Pak. Oh iya ya, betul juga ya Bu ya. Kita harus melihat kondisinya supaya nanti kita bisa agar bisa enak nanti ngomongnya terhadap kepala sekolah untuk menjadi perantara antara pengawas ya Bu ya. Nah, kalau Iya. gitu saya ingin secepatnya Bu kalau gitu menemui kepala sekolah agar agar nanti masalah saya ini tidak terbebani untuk saya. Oh gitu. Eh, Kalau misalkan Bapak perlu bantuan saya menjadi perantara untuk menjumpai kepala sekolah, saya siap kok, Pak. Tinggal Oh Bapak iya Bu hubungi ya. saja, iya, Oh kapan Bapak mau menjumpai kepala sekolah. oh iya Bu ya. Nanti Ibu nanti dampingi saya agar nanti memberi penguatan kepada kepala sekolah agar saya bisa nanti lebih yakin benar bahwa dalam penggunaan pembelajaran sekarang agar nanti dalam pembelajaran yang saya lakukan tuh lebih bermakna dan memihak kepada murid. Kalau begitu, terima kasih atas masukannya supaya nanti saya bisa melaksanakan dengan baik. Jadi lebih banyak-banyak terima kasih kepada Ibu ya. Sama-sama, Pak. Terima kasih kembali. Semoga Semoga sukses, Pak ya. oke. Nanti kabari saya kalau sudah siap untuk menghadap kepala sekolah. Oke, semoga apa yang saya rasakan nanti tuntas semuanya lebih baik ya Bu ya, tidak menjadi pikiran saya. Terima kasih. Ya, sama-sama, Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih tadi kasus ketiga sudah diperankan oleh Pak Ika sebagai Oci. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, terima kasih tadi kasus 3 sudah dilaksanakan dengan baik yang diperankan oleh
Bu Anita sebagai coach, dan Pak Ika sebagai coachee. Menurut hasil pengamatan saya sebagai pengamat, dalam langkah-langkah model Tirta, dari yang pertama yaitu tujuan, menyampaikan tujuan coaching. Coach sudah menyampaikan tujuannya dengan jelas. Dari awal sudah kelihatan. Kemudian untuk identifikasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coachee. Coach memberikan pertanyaan-pertanyaan yang secara terbuka dan mampu mengeksplorasi tanggapan dari coachee sehingga coachee merasa nyaman untuk menyampaikan keluhan-keluhannya. Selanjutnya yang rencana aksi, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi yang dilakukan oleh coachee dalam menyelesaikan permasalahannya. Coach di sini sudah mampu memberikan umpan balik dalam pengambilan keputusan mengenai aksi yang akan diambil sendiri oleh coachee. Jadi di sini coach sudah benar-benar mampu memberikan umpan balik sehingga si coachee ini bisa mengenai aksi apa sih yang akan diambilnya. Kemudian yang keempat adalah tanggung jawab. Memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coachee dalam menjalankan rencana aksinya. Coach sudah mampu mengarahkan coachee untuk membangun komitmen sehingga coachee dapat melaksanakan yang telah menjadi komitmennya. Ya, demikianlah hasil pengamatan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.